Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Andi Andreas Ramadan dengan NIM 1822128. Pada kali ini kita kembali untuk membahas Git atau version control system untuk tugas teknologi sistem terintegrasi. Nah, apa sih version control system itu? Nah, saat kita melakukan pekerjaan, kita kan sering melakukan revisi. Misal saja ketika kita membuat dokumen proposal atau skripsi. Biasanya kita akan menyimpan dokumen pertama dengan nama dokumen underscore 1, setelah itu kita melakukan revisi, kita akan simpan dengan nama dokumen underscore 2, lalu jika ada revisi lagi, kita akan menyimpannya dengan nama dokumen underscore 3, dan seterusnya. Mengapa kita melakukan hal tersebut? Agar kita dapat mengetahui perubahan yang terjadi antara revisi dokumen. Jika sewaktu-waktu kita perlu menggunakan revisi yang sebelumnya, kita dapat menggunakannya dengan mudah. Nah, version control ini adalah sebuah sistem yang merekam perubahan pada file dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat melihat versi sebelumnya jika diinginkan. Version control ini sangat populer di kalangan programmer, karena programmer selalu membuat kode program dalam bentuk kode tulisan. Nah, dengan version control ini, programmer bisa merekam semua perubahan yang terjadi, sehingga jika terjadi kesalahan, programmer dapat dengan mudah kembali ke versi sebelumnya. Tapi tidak hanya untuk file dalam bentuk teks, jika misal kita adalah seorang graphic designer, kita juga dapat memanfaatkan version control ini untuk merekam perubahan dari file gambar atau layout, sehingga kita tidak perlu membackup setiap perubahan secara manual. Nah, jadi Git itu adalah salah satu divisi S yang ada. Dia tidak membutuhkan server untuk melakukan perubahan atau melihat riwayat revisi. Halnya dikarenakan dalam Git, semua riwayat proyek akan selalu disimpan di duplikasi, baik itu di server ataupun di lokal komputer. Artinya, sebenarnya Git juga bisa digunakan sebagai local version control. Setiap perubahan yang terjadi di Git akan selalu dibuat signature atau tandanya menggunakan algoritma hashing SHA-1. Hal ini menjadikan perubahan sekecil apapun pasti bisa terdeteksi oleh Git. Semua hal yang terjadi di Git secara otomatis akan dicatat. Hal ini menjadikan perubahan apapun di Git pasti selalu bisa dikembalikan ke versi sebelumnya. Nah, untuk konfigurasi, setelah kita menginstal Git, hal yang pertama kali akan dilakukan adalah melakukan konfigurasi. Yang paling utama perlu kita konfigurasi adalah username dan user email. Nah, untuk konfigurasinya itu adalah untuk username, semoga ada yang habis menang. Namun karena saya sudah melakukan konfigurasi, saya tidak akan melakukan konfigurasi kembali. Lalu untuk user emailnya seperti tadi, lalu tinggal lakukan konfigurasi. Nah, setelah itu ada yang namanya repository juga. Untuk membuat repository, kita hanya perlu melakukan perintah git init dan dilakukan dari dalam folder yang akan kita jadikan sebagai git repository. Setelah kita membuat git repository, kita dapat melihat ada folder baru dengan nama git. Git merupakan folder yang berisikan database git, sehingga jangan sampai kita membuat data yang terdapat pada folder git. Nah, untuk ini saya akan melakukan contoh konfigurasi. Contoh untuk melakukan ini ketik git init kosong akan memberikan seperti ini. Lalu untuk melihat status, oops. Lalu kita akan membuat repository, contohnya saja namanya
kita gitu ini, lalu kita membuat git remote at origin. Makanya sudah ada, jadi ya seperti ini. Lalu untuk coba git ini akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya untuk contoh pada repositori mungkin kita akan membuat readme.md. Nah, sebagai percobaan kita akan mengambil dari sini. Lalu algoritmenya pun sudah ada di sini. Dan ketika kita refresh, algoritmenya pun sudah terkomit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.